Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Apa kabar pagi hari ini anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan masuk materi bab ketiga, yaitu tentang semua hidup bersih, hidup menjadi indah. Dan inti materi dari bab ketiga ini adalah tentang toharoh. Mungkin di SD atau di madrasah kalian telah belajar tentang berwudu, mandi, tayamum, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan toharoh. Toharoh itu artinya adalah bersuci. Dan sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kesehatan dan kita semuanya dilimpahkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anakku sekalian, inilah materi kita tentang toharoh. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi kita toharoh, alangkah baiknya Bapak akan coba sampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya atau keterampilan dasar yang bisa kita peroleh dari pembelajaran kita hari ini adalah memahami ketentuan bersuci, baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan tujuannya adalah ada 5 harapannya, tujuan. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan arti dari toharoh. Lalu yang kedua adalah bisa menjelaskan arti dari hadas. Yang ketiga adalah bisa menjelaskan arti dari najis. Yang keempat, bisa menjelaskan macam-macam hadas. Yang kelima, bisa menjelaskan macam-macam najis. Dan yang terakhir adalah nanti kita bisa mempraktekkan wudu, tayamum, kemudian mandi hadas besar. Namun untuk praktek kita akan laksanakan pada pertemuan kita yang berikutnya. Baik, anakku sekalian, pelajaran kita adalah tentang toharoh. Apa sih toharoh? Toharoh itu artinya adalah bersih dari segi bahasa. Dari segi bahasa artinya adalah bersih, kemudian dalam segi istilah, toharoh itu artinya adalah menghilangkan hadas atau najis yang ada di badan, di pakaian, dan di tempat kita tinggal. Lalu kemudian, benda yang bisa kita gunakan untuk bersuci, kita bisa menggunakan air, tanah, kertas, debu, dan benda-benda lainnya. Kemudian, toharoh itu sendiri merupakan kewajiban dari Allah. Artinya wajib bagi setiap muslim yang ingin melaksanakan ibadah. Seperti tadi di awal Bapak sampaikan bahwa toharoh itu adalah bersuci dari najis dan juga hadas. Najis itu apa sih? Najis itu adalah dari segi bahasa, najis itu adalah kotoran. Nah, dari segi istilah, najis itu adalah kotoran
yang harus dibersihkan dari badan, pakaian, dan tempat apabila kita hendak melaksanakan sholat ataupun ibadah-ibadah lainnya. Itulah najis. Jadi segala yang kita anggap kotor, itulah najis. Nah, kemudian najis itu terbagi menjadi 3. Ada yang kita sebut dengan najis mukhafafah, ada yang kita kenal dengan najis mutawassithah, dan ada yang disebut dengan najis mughalladhah. Nah, najis mukhafafah, najis yang pertama. Najis mukhafafah itu adalah najis yang ringan. Najis yang ringan ini adalah berupa air kencing. Ingat, hanya air kencing atau air seni bayi laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibu. Jadi kata kuncinya adalah air seni atau air kencing bayi laki-laki. Kalau air kencing bayi perempuan itu termasuknya najis mutawassithah. Dan air kencing kalau pup itu masuknya kepada najis mutawassithah. Dan bayi laki-lakinya ini belum makan apapun. Apakah itu madu atau mungkin makanan bubur bayi dan lain sebagainya. Makan minumnya hanya ASI, air susu ibu. Dan cara mensucikan najis mukhafafah itu adalah cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Cukup dengan memercikkan air saja. Setelah najis itu kering. Lalu kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu adalah najis yang sedang. Sedang cara membersihkannya. Dan yang termasuk najis mutawassithah ini adalah semua jenis najis, baik itu yang bentuknya cair seperti darah, air kencing, nanah, itu yang berasal dari manusia ataupun berasal dari hewan. Itulah najis mutawassithah. Nah, cara mensucikan najis mutawassithah adalah dengan menghilangkan warnanya, zatnya, najisnya itu sendiri, kemudian menghilangkan baunya, dan menghilangkan rasanya. Rasanya itu bukan rasa manis, asin, maupun asam. Yang dimaksud rasa di sini adalah apakah dia cair ataupun dia bentuknya padat. Nah, maka itu cara mensucikannya adalah kita hilangkan ketiga hal tadi. Lalu kemudian yang ketiga adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis yang berat cara membersihkannya. Termasuk najis mughalladhah ini adalah najis anjing dan babi. Cara membersihkannya itu adalah dengan membersihkannya sebanyak 7 kali. Salah satunya harus dicampur dengan tanah. Dicuci dengan 7 kali air dan ketika basuhan yang pertama itu harus dicampur dengan tanah. Wajib dengan tanah. Tidak boleh digantikan dengan selain itu. Tidak cukup dengan sabun saja. Karena sabun tidak bisa menghilangkan najis mughalladhah. Jadi sekali lagi harus dicampur dengan tanah. Itulah 3 macam najis. Jadi mukhafafah, mutawassithah, mughalladhah. Nah, berikutnya toharoh membersihkan diri dari hadas. Hadas itu, apa sih hadas? Hadas itu adalah najis yang tidak terlihat. Najis yang tidak terlihat. Atau boleh dikatakan bahwa hadas itu adalah keadaan tidak suci. Keadaan kita sedang tidak suci atau keadaan kita sedang terkena najis, artinya kita sedang berhadas. Kotorannya adalah najis dan keadaan kita sedang tidak suci itulah yang disebut dengan hadas. Hadas itu ada 2 macam, ada hadas besar dan ada hadas kecil.
hadas besar. Nah, ini misalnya hadas besar itu adalah hadas yang disebabkan karena haid bagi perempuan, nifas bagi perempuan, junub. Junub itu adalah setelah seseorang keluar sperma ataupun berhubungan badan. Lalu cara membersihkan hadas besar itu hanya dengan mandi. Kalau tidak bisa mandi karena sakit dan sebagainya, maka bisa digantikan dengan tayamum. Lalu kemudian ada yang disebut dengan hadas kecil. Hadas kecil itu adalah hadas yang bisa dihilangkan dengan cara berwudu ataupun dengan tayamum. Sebabnya adalah dengan kita buang angin, kentut, kemudian buang air besar, BAB, pup, kemudian pingsan, kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Itulah hadas-hadas kecil, termasuk menyentuh kemaluan dan lain-lainnya. Itulah. Jadi sekali lagi cara membersihkan hadas kecil itu adalah dengan cara berwudu ataupun dengan tayamum. Cara membersihkan hadas ada 3 macam. Mandi, wudu, dan tayamum. Untuk materi ini kita akan bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pertemuan kita yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.